Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zenda, Bapak ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tausiah ini pukul 6:15. Setelah itu saya bacakan pertanyaan-pertanyaan ini dan kita jawab insyaallah. Pukul 6 kami akan bertolak insyaallah. Setelah solat subuh tadi kita pun berzikir. Astaghfirullah pertama. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, dikasih Allah dia tempat. 3. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hidupnya diberikan jalan keluar. Hidup ni tak ada yang tak dililit masalah. Semua bermasalah. Yang sedang sekolah bermasalah, mau ujian, yang sudah ujian mau selesai kuliah, yang sudah selesai kuliah mau kerja, yang sudah kerja mau nikah, yang sudah nikah mau nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Maka memperbanyak istighfar diberikan solusi. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidup diberikan solusi jalan keluar. Ada orang hidup ini berputar-putar hidupnya, tak nampaknya jalan keluar. Maka dengan memperbanyak istighfar nampak jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tak nampak lagi nampaknya rezeki ni Pak Ustaz. Dipasang 7 pancing, satu pun tak menangkap ikan. Sedih pula, tak nampak. Tapi Allah mau kasih rezeki yang tak disangka. Tak berapa lama orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tengok dibawakannya rantang 3 piring gulai. Kata Allah Ta'ala, kau sedih tak dapat ikan mantah, ikan masak aku kasih. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Agak panjang pendek. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya sayyidul istighfar. Dibaca habis subuh sekali, habis asar sekali. Dibaca habis subuh, mati dia siang itu, surga tempatnya. Dibaca habis asar, mati dia malam itu, surga tempatnya. Dengan syarat tak melakukan dosa besar, mohon ampun kepada Allah segala dosa-dosa kecil. Ada pula orang yang beristighfar ni, biasanya orang-orang Jawa pakai lagu. Nah, silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mau belagu mau tak belagu silakan. Setelah itu dia katakan pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 5. Lahul mulku, Allah yang punya kuasa. Walahul hamdu, dia saja yang layak dipuja-puji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia yang maha kuasa. Ditanamkan pagi ini, belum terbit matahari, belum nampak kedai tempat berjualan, belum nampak sampan tempat mencari ikan. Ditanamkan ke tangkai jantung, ke sumsum, ke tulang kepala, otak. 5. Apa dia? La ilaha illallah syarikalah. Lahul mulku, bukan engkau yang punya kuasa, dia yang punya kuasa. Walahul hamdu, engkau tak layak dipuja-puji, dia yang dipuji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Jangankan menghidupkan kita, menghidupkan mikrofon ni pun kita tak sanggup. Wa yumid, pakai yang kabel kecil, yang kecil suaranya.
yuhyi wa yumit. Jadi kadang kita tak boleh suudzon. Memang dia kecil tapi suaranya besar. Yang tadi itu besar, suara pula kecil. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu ditanamkan dalam hati, bukan sekedar zikir, tapi zikir ini bukan mantra bim salabim abrakadabra, tapi dipahami maknanya, dimasukkan ke dalam hati, memperkuatkan mental kita. Fisik kuat, mental down, hancur, maka mental dikuatkan. La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, 3 kali diulang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan sampai ada orang ini berzikir ujung-ujungnya aja kedengaran qadir, qadir, qadir. Kenapa ibu sebut qadir 3 kali? Laki aku qadir ibu. Nah, sudah itu baru Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Nama engkau salam. Allah Ta'ala itu salah satu nama, antas salam. Allahumma antas salam. Engkau maha keselamatan. Kami ini tak selamat kalau engkau tak mengasihi selamat. Wa minkas salam. Dan segala keselamatan akan balik kepada engkau. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan pula lah kami ini dalam bertetangga, bersahabat, bernegara, berbangsa, dalam kota ini dalam keadaan salam. Wa hayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke dalam surga yang tak ada di dalamnya bencana, musibah, malapetaka. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Belum keluar rumah, belum naik kendaraan, belum ada apa-apa, sudah minta selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sudah itu dibaca ummul kitab. Segala Al-Quran itu terangkum dalam induk, segala induk. Apa dia induknya? Al-Fatihah. Makanya segalanya dirangkum dalam Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang salat tak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Makanya Fatihah yang dibetulkan. Tapi hebatnya jamaah masjid subuh kita ini, bukan sekedar hafal Al-Fatihah induknya, hafal pula anak-anaknya, hafal Al-Quran. Ustaz Somad, ini anak-anak kita ini anak tahfiz Quran. Untung saya tahunya sesudah solat. Kalau sempat saya tahu sebelum solat, hilanglah ayat-ayat tadi. Grogi di belakang anak hafal Quran. Makanya akan datang kalau ada ustaz berceramah di sini, suruh jadi imam, kasih tahu dia sesudah solat. Kecuali solat zuhur sama solat asar, nah, itu terserahlah, tak berbunyi kan. Tapi kalau solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat jumat, kadang kita gerogi, apalagi umur dah bertambah, ayat ni kadang hilang-hilang timbul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka membetulkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala makharijul huruf maka dibetulkan dalam Al-Fatihah. Kami dulu mengaji Al-Fatihah tak dialih-alih, tak pindah-pindah oleh guru 3 bulan. Besok datang Al-Fatihah juga lagi. Besok datang Al-Fatihah juga lagi. Besok datang Al-Fatihah juga lagi. Tapi waktu itu tak berani bertanya ke guru, tak berani komplain, Ustaz kenapa tak pindah-pindah? Takutnya kita bertanya pindah, dipindahkannya pula ke guru lain. Sampai akhirnya setelah lurus bacaan, barulah pindahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 2 kali Ustaz baca Fatihah tadi. Fatihah setelah Allahumma antas salam. Sebelum di antara doa itu pula Al-Fatihah. Bapak-bapak, tuan-tuan guru kita, tuan-tuan syekh kita, buya-buya kita, sebelum berdoa pun ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Mengapa sebelum berdoa di tengah doa baca Al-Fatihah? Itu namanya bertawassul dengan Al-Fatihah. Paling elok bertawassul dengan Al-Fatihah. Terjebaklah 3 orang di dalam gua. Hujan gerimis, tak ada payung. Masuk mereka ke dalam gua. Begitu mereka masuk ke dalam gua, datang batu bulat bergelinding menutup pintu gua. Tum, tertutup gelap. Apapun tak nampak. Obor tak ada. Mau dihidupkan lampu, HP Samsung belum pula ada. Berdoalah salah satu. Ya Allah,
Aku dulu pernah punya pembantu, gajinya tak dia ambil, gajinya itu ku belikan ke kambing. Kambing itu beranak pinak. Suatu hari dia datang, lalu ku panggil dia, hai pembantuku datang kemari. Ingat kau dulu tak jadi mengambil gajimu? Ya, gajimu itu ku belikan kambing. Ini semua kambing-kambing ini semua punya engkau. Ambillah kambing ini semua. Diambilnya kambing itu semua, saking parahnya, satu pun tak disisakan. Ya Allah, kalau memanglah kambing itu ikhlas karena Allah engkau semua, maka aku bertawassul kepada engkau. Bukakanlah pintu gua ni ya Allah. Terbuka pintu gua. Itulah dalilnya kita boleh berdoa bertawassul dengan menyebut amal soleh. Tapi belum bisa keluar karena terbuka kecil aja. Satu lagi datang bertawassul. Ya Allah, aku punya emak. Aku balik ke rumah membawa susu kambing. Anakku menangis lapar, tak ku kasih susu kambing. Biniku menangis, tak ku kasih susu kambing. Sampai ku tunggu emakku terbangun terjaga, barulah ku kasih susu kambing ke dia. Kalau memang baktiku ini gara-gara ini doaku bisa makbul, bukakanlah pintu gua ni ya Allah. Terbuka. Yang satu lagi pula bertawassul kepada Allah. Ya Allah, aku tak kaya macam dia bisa sedekah kambing. Aku pula tak bisa berbakti pada makku karena makku pun sudah lama mati meninggal dunia. Tapi aku pernah jatuh cinta kepada sepupuku. Hampir kami berzina, tapi tak jadi kerana aku takut kepada engkau ya Allah. Kalau memang tak jadi berzina ini bisa menjadi tawassul kepada engkau, maka bukakanlah pintu gua ni. Terbuka pintu gua. 3 orang bertawassul. Satu bertawassul karena sedekah, satu bertawassul karena bakti pada emak, satu bertawassul karena tak jadi berzina. Maka kita subuh ini bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Itu elok berdoa. Sebelum berdoa jangan langsung nyelonong saja, tapi ada basa-basi membawa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tapi bacaannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Ini banyak juga orang baca Fatihah tak itu. Amin. Apa yang dibaca? Tak tentu arah. Lalu kemudian setelah itu membaca ayat kursi. Dibaca ayat kursi sesudah subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Dibaca isya, dijaga sampai subuh. Dibaca sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam baca Allahu la al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tak berat menjaga alam langit bawah bumi tanah langit ketujuh bumi ketujuh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ajarkan anak-anak gadis kita membaca itu. Kenapa anak gadis Pak Ustaz? Kadang anak gadis kita ni cantik, orang cantik salah, orang buruk salah. Yang buruk dia orang, yang cantik dipelet orang. Dia lewat di sekolah, lewat dia datang anak-anak muda preman manggil, "Hai, godain kita dong." Rupanya anak gadis ini diajar dididik baik di rumah, tak memperdulikan. Diintai orang, air ludahnya dicari orang, diambil orang, disantet, dipelet orang. Tidak kena pelet tu makan tak lelap, tidur tak kenyang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Akhirnya bagaimana? Cara menjaganya, disuruh dia membaca ayat kursi Allahu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul rabbin nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, dihembuskan ke tapak tangan, diusapkan ke muka, disapukan ke kepala sampai ke seluruh badan. Allah menjaganya. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, kalau balik ke rumah malam dibacanya ayat kursi di 4 sudut rumah. Sudut kiri Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sudut kanan Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sudut belakang 1 kali, sudut belakang, maka dijaga oleh para malaikat. Begitu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dibaca ayat kursi banyak-banyak, bagus untuk menjaga diri dari santet, tuju, begu ganjang, black magic, suster ngesot, tuyul, genderuwo dan lain-lain sebagainya.
Kemudian setelah itu dibaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis sahih. Siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup 100 dengan la ilaha illallah syarikalah, Allah menghapuskan dosanya wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di tengah lautan. Kita tengok pukul ombak, dia masuk ombak, datang buih di tengah lautan. Begitulah banyak dosa kita. Zunubi mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun dosa. Dosaku banyak, ampunanmu lebih banyak. Dosaku besar, ampunanmu lebih besar ya Allah. Ilahi lastulil firdausi ahla, aku tak layak untuk masuk surga ya Allah. Tak layak kau masuk surga, aku tak cocok masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku pun tak kuat masuk neraka ya Allah. Kau tak masuk, tak layak masuk surga, tak layak. Kalau gitu masuk neraka ya. Masuk neraka pun aku tak kuat. Jadi kau mau di mana? Masuk surga tak layak, masuk neraka tak mau. Jadi kalau gitu mana? Masuk surga emperannya pun jadi layak. Inilah orang yang hatinya rendah, tak layak dia kata dia masuk surga, tak pula kuat masuk neraka. Kalaupun kau ibah hati Allah, masukkan aku surga, agak di kaki limanya pun tak apa. Masuklah kata Allah. Akhirnya masuk juga ke dalam surga. Makanya dia katakan, diulangnya 3 kali, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Mak, kenapa diulang 3 kali tadi mak? Entahlah, dari dulu dah macam itu sampai tadi. Saking inginnya kita nak masuk surga itu, ucapan malaikat dari Allah Ta'ala, salamun, selamat datang, qaulan, ucapan dari siapa? Mir Rabbir Rahim, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berzikir, ditutup dengan zikir yang paling afdal zikri, fa'alam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud hayyum maqsud, maha hidup Allah, dia yang dituju maksud. Afdal zikri fa'alam, afdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepala kau tadi bergoyang? Entah, aku tengok orang kepalanya goyang-goyang. Ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Syattariyah, ada tarekat Syaziliyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syazili, tarekat Syaziliyah, oleh Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Naqsyabandiyah. Diriwayatkan oleh Imam Abdullah Asy-Syattari, Syattariyah. Tarekat artinya jalan, cara, metode berzikir. Bukan dia menambah-nambah ajaran Nabi Muhammad SAW, diambilnya hadis, diambilnya riwayat. Kebetulan yang menyusunnya namanya Bahauddin Naqsyabandi, maka tarekat Naqsyabandiyah. Kebetulan Abdul Qadir Jailani, tarekat Qadiriyah. Kebetulan yang menyusulnya Abdul Somad, tarekat Somadiyah. Belum ada lagi. Orang bertarekat itu tak sholat Pak Ustaz? Tak betul. Asy-syari'atu bila haqiqati batilah. Kalau ada orang berzikir meninggalkan syariat, batil. Salah satu syarat mencari mursyid guru, tak meninggalkan syariat. Bapak kenapa tak sholat? Saya sholat di Masjidil Haram. Jam 5 subuh dia katakan sholat di Masjidil Haram. Jam 5 subuh tidak musingkan di Masjidil Haram. Sekarang baru jam 4, baru jam 2, 3, jam 1 sekarang di Makkah. 2, 3, 4, 5. Kau di mana sholat? Di Makkah. Sholat apa? Sholat subuh. Mana ada sholat subuh jam 1 di Makkah? Belum azan subuh lagi. Ketahuan bohong. Semua orang sholat Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Jumat. Bapak tak ke masjid? Aku sholat di Masjidil Haram. Cukup dalam kelambu sampai. Jam berapa sekarang dah berzikir? Jam 12.30. Jam Makkah baru jam 8.30. 9, 10, 11, 12. Jam 8 pagi tak ada orang Masjidil Haram. Ada orang tawaf sa'i. Tak ada orang sholat Jumat jam 8.30. Ketahuan bohong. Oh kemana? Belanja-belanja dulu beli cireng kuning. Tak bisa.
maka tak meninggalkan syariat. Idza ra'aita rajul, kalau ada kau tengok orang yang tiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Mengaku ahli tasawuf, mengaku ahli zikir, mengaku ahli tarekat, bisa berjalan di atas awan, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air. La taghtar, jangan kau tertipu, tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tak pernah Nabi tiba-tiba diketuk pintunya, ya Rasulullah, ya kau tak sholat jamaah hari ini, aku ke Makkah hari ini, kalian ajalah sholat sini. Dah, Nabi tetap sholat berjamaah. Maka ditengok kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salah bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang salah bukan Abdul Hasan Asyazili, yang salah bukan Syekh Aman Al-Badawi, yang salah bukan Said Mursi, yang salah bukan pula Wahabuddin Naqsabandi. Yang salah adalah dia memesongkan, menyilangkan, membengkokkan ajaran yang benar. Ini tentang masalah para imam-imam ahli tasawuf. Setelah itu berdoa. Kenapa mesti ustaz tadi yang berdoa, kami yang mengaminkan? Memangnya kami tak pandai berdoa masing-masing? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, sekelompok orang ramai. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Inna ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itulah keutamaan doa bersama. Maka jangan tinggalkan doa bersama. Ada keutamaan afdol doa bersama. Sesudah itu baru berdoa masing-masing. Karena doa saya dengan doa Bapak mungkin tak sama. Saya minta hujan aja, karena kebetulan saya nanam sawit. Bapak tak mau hujan karena nanam karet. Malah karet takut hujan. Antara tukang jual es krim sama yang tukang jual kacang lain doanya. Yang satu minta air, yang satu tak mau air. Oleh sebab itu maka doa masing-masing. Tapi sebelum itu doa bersama. Ustadz yang doa bersama ini pun janganlah terlalu panjang. Saya pernah acara pengajian nuzul Quran malam dibawa oleh Pak Wali Kota penceramah dari Jakarta. Di pantainya berdoa sampai 1 jam. Pertama jamaah semua. Lama-lama turun tangan jamaah. Doa pendek cukup. Pertama untuk orang tua, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kemudian itu doa selamat 10 cukup. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Habis itu tutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah tutup, selesai doa. Dan doa itu jelas apa ujung pangkal. Ini banyak juga orang berdoa tak jelas ujung-ujungnya aja. Bede maut. Pula maut. Anak-anak kita dia yang ikut sholat nih, itu anak kecil di belakang, ada anak-anak kecil. Mereka ini ikut sholat, tapi mereka bisa hafal doa. Kenapa mereka bisa hafal doa? Karena mendengar imam dari belakang. Saya tak pernah menghafal doa selamat, doa selawat najiyah, tak pernah. Dari mana Ustaz bisa hafal doa itu? Karena telinga mendengar imam berdoa waktu dibawa ayah waktu kecil dulu pergi ke masjid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin, wa afiyatan fil jasad, amin. Tak pernah saya hafal ke kertas, dah. Ingat, kenapa? Masih kecil, usia emas, anak-anak bisa menghafal dari didengar tanpa dia baca. Makanya kita bawa anak ke masjid, ikut mendengarkan bacaan doa. Setelah balik ditanya, nak, sini kejap nak, coba baca doa imam tadi. Salamatan fid din, wa afiyatan. Tapi kalau tak cepat-cepat, maka suruh baca doa imam tadi nak. Maut. Apa mau maut aja nih? Entah lama kena banyak yang mati di Palestina. Setelah itu pula orang bersalaman, salam sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa salam-salaman ini? Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum berpisah.
Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang sebelum sholat dia belum salaman, sesudah sholat dia baru salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat tadi sudah salaman, setelah sholat salaman sekali lagi, namanya mubah. Antara sunnah dan mubah. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh. Yang tak boleh itu sedang sholat itu salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Syekh dah. Boleh, batal sholat. Itu usah dipermasalahkan yang tak masalah, karena masalah sudah banyak. Akibat mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Mana masalahnya? Mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan berkah pada waktu subuh, maka bertebaranlah subuh. Apa kata Cina? Jangan sampai rezeki dicotok ayam. Itu terjemahannya. Bahasa Cinanya tak pernah tahu apa. Sampai 6 kurang 15. Cepat betul jam. Oh,